Saya lagi di rumah nih guys. Jangan lupa like, comment, and subscribe. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rahim Lianda dengan NIM 1911134. Di sini saya akan mempresentasikan hasil observasi saya di SMP Muhammadiyah Qoba pada kelas 8. Yang dimana di sini saya mewawancarai guru PAI yang mengajar di sana, yakni Ibu Harni. Untuk yang pertama yakni metode. Metode merupakan cara yang digunakan guru dalam menyampaikan materi yang diajarkan. Nah, di sini beliau menggunakan metode ceramah. Pasti tidak asing lagi atau tidak lazim lagi metode ini digunakan karena sebagian besar atau kebanyakan penerima pendidikan pasti menggunakan metode ceramah tersebut. Metode ceramah ini merupakan metode yang dimana cara mengajarkannya menyampaikan sebuah informasi dengan secara lisan untuk menyampaikan suatu informasi. Di sini beliau juga tidak hanya menggunakan metode ceramah, beliau juga menggunakan metode diskusi, yang dimana metode diskusi ini merupakan proses perlibatan antara dua orang peserta atau lebih untuk berinteraksi, saling bertukar pendapat satu sama lain. Apalagi pada saat materi yang ada hafalan Al-Qur'annya. Di sini beliau dalam hal tersebut menyampaikannya dengan cara saling sambung ayat Al-Qur'an agar lebih efektif dalam menghafal ayat Al-Qur'an tersebut yang ada di materinya. Di sini juga beliau menggunakan metode tanya jawab, yang dimana metode ini merupakan cara penyampaian oleh guru dengan cara mengajukan pertanyaan dan murid itu menjawab agar para murid dapat bisa lebih memahami tentang materi yang hendak diajarkan, bukan hanya sekedar mendengar saja. Dan untuk selanjutnya yakni adalah strategi, yang dimana strategi merupakan suatu kegiatan pembelajaran yang harus dikerjakan guru dan murid agar tujuan pembelajaran dapat dicapai secara efisien dan efektif. Nah, di sini beliau menggunakan strategi komentar gambar yang dimana strategi ini berguna untuk menstimulasi dan meningkatkan kreativitas dan mendorong penghayatan siswa terhadap suatu permasalahan. Melalui strategi ini siswa didorong untuk mengungkapkan pendapatnya sebelum memulai materi yang hendak diajarkan, yang dimana beliau terlebih dahulu melakukan untuk menyuruh para murid memperhatikan gambar contoh kasus yang terdapat dalam buku pelajaran, dan di situ para siswa dituntut untuk memikirkan bagaimana kaitan contoh kasus tersebut dengan materi yang hendak diajarkan. Dan kemudian adalah teknik. Teknik merupakan serangkaian cara yang dilakukan guru untuk melaksanakan proses pembelajaran secara optimal, yang dimana pada mulanya beliau mengamati terlebih dahulu, kemudian menyampaikan materi dengan metode ceramah yang telah saya jelaskan sebelumnya, kemudian memberikan contoh kasus yang berkaitan dengan materi yang akan diajarkan, dan di sini beliau sering mengaitkannya dengan contoh kasus masalah remaja. Nah, untuk terakhir adalah kesimpulan, di mana menurut saya kesimpulan dari penjelasan saya yang telah saya jelaskan tadi, yakni adalah penggunaan metode, strategi, dan teknik sangat diperlukan agar dalam menyampaikan materi lebih terstruktur dan lebih mudah untuk dipahami oleh peserta didik. Dari penggunaan metode, strategi, dan teknik dalam proses pembelajaran yang digunakan oleh guru PAI yakni Ibu Harni di SMP Muhammadiyah Qoba, yaitu dengan menggunakan berbagai macam metode seperti metode ceramah, diskusi, dan metode tanya jawab. Nah, untuk strategi dan tekniknya yang digunakan beliau yaitu dengan mengamati suatu objek gambar terlebih dahulu untuk memahami apa kaitannya dengan materi yang hendak ia ajarkan. Dan untuk yang terakhir ini adalah saran yang dapat penulis sampaikan untuk penggunaan metode, strategi, dan teknik yang digunakan oleh guru PAI di SMP Muhammadiyah Qoba ini Ibu Harni, yakni untuk penggunaan metode, strategi, dan teknik sudah cukup baik karena di sini beliau memperlihatkan contoh kasus berupa gambar yang berada di dalam buku pelajaran mereka.
bagaimana kaitannya dengan materi ajar yang akan dijelaskan. Ini sudah cukup baik. Hanya saja di sini mungkin untuk tidak terlalu monoton atau terfokus dengan menggunakan metode ceramah. Karena jika terlalu terfokus terhadap hal tersebut bisa menyebabkan siswa menjadi bosan dan mengantuk. Pada saat menyampaikan materi bisa diselingi dengan bermain game seperti cerdas cermat atau memberikan pertanyaan-pertanyaan seperti itu agar di sini para siswa dapat berperan aktif dalam menyampaikan pemikiran mereka. Dan untuk strategi dan teknik yang digunakan juga kurang menguntungkan jika hanya memperlihatkan contoh kasus. Jika pada materi yang diajarkan yang berupa praktek memperlihatkan contoh kasus, itu kurang bisa dalam memahami materi ajar tersebut. Lebih baik jika dilakukan dengan praktek langsung dengan menggunakan alat peraga atau alat bantu lainnya. Mungkin itu saran dari saya untuk penggunaan kekurangan dari metode, strategi, dan teknik yang saya analisis tadi. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya saya mohon maaf dan kepada saya mohon ampun. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.